Amen. Senang sekali kok pada hari ini hari Senin. Kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, mari kita melanjutkan pembacaan kitab kita dari Ulangan pasal yang ke-6. Teman-teman, mari kita memperhatikan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Teman-teman, satu topik yang kita sudah tahu, tapi kita mau terus asah dan kita mau terus lakukan dalam hidup kita, yaitu mengasihi Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Mengasihi Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita membacanya dari ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Nah teman-teman, dari apa yang kita baru baca ini, sesungguhnya Musa ingin mengajarkan kepada orang-orang Israel yang waktu itu mau memasuki tanah Kanaan untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas dengan cara mengasihi Tuhan di dalam hidup mereka. Nah teman-teman, itulah sebabnya di dalam ayat ini, dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, kita bisa melihat bagaimana Musa betul-betul meminta orang Israel itu untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anaknya, bahkan membicarakannya ketika mereka sedang makan, begitu kan ya, apa mereka sedang berbaring, ketika mereka sedang bangun, harus terus diingatkan tentang bagaimana untuk mereka mengasihi Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena sesungguhnya perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun itu sesungguhnya ingin berbicara tentang satu hal, yaitu mengasihi Tuhan sebagai prioritas bangsa Israel. Itulah sebabnya teman-teman, tidak heran kalau dalam bagian ini tadi di dalam ayat yang kelima, di situ Musa mengatakan mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, harus dengan segenap apa lagi? Segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Sesungguhnya 3 hal ini itulah yang membangun kehidupan seorang manusia. Kita memiliki raga, kita memiliki kekuatan, kita mempunyai hati, begitu kan ya. Itulah sebabnya dikatakan dengan segenap jiwa, lalu di situ dengan segenap hati berbicara tentang bagaimana relasi roh kita, begitu, secara spiritual kita dengan Allah. Secara tidak langsung Musa ingin berkata kepada kita, guys, ayo mari kita sama-sama mengasihi Tuhan dan menjadikan mengasihi Tuhan itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Nah, teman-teman, mari kita sadari, bukankah dalam hidup ini terkadang kita menjadikan mengasihi Tuhan itu bukan sebagai prioritas utama. Tapi hari ini kau mau mengajak setiap kita, ayo kita sama-sama berubah. Kita mengasihi Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Dan kita menjadikan mengasihi Tuhan itu sebagai gaya hidup. Sama seperti yang Musa ajarkan kepada bangsa Israel waktu itu. Kita menjadikan mengasihi Tuhan itu sebagai gaya hidup setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan terus menolong kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Amin. Halo guys, itu saat teduh kita hari ini. Melalui saat teduh kita hari ini, kita sama-sama diingatkan untuk sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Mari kita belajar teman-teman untuk menjadikan mengasihi Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengasihi Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan menggunakan segenap hati, jiwa, dan kekuatan diri kita. Untuk menutup saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan juga penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai sekarang ini yang dapat terus kami rasakan. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang terus mengingatkan kami, Engkau yang membantu kami agar kami dapat mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh seperti Engkau telah mengasihi kita juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, mari kita ingatkan teman-teman kita yang lain untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Mari kita ingatkan mereka dengan membagikan saat teduh kita pada pagi hari ini. Teman-teman jangan lupa juga kalau besok kita akan tetap ada saat teduh bareng
di channel YouTube sama yang ini. Bagi teman-teman yang punya pergumulan, yang sedang kebingungan, yang membutuhkan orang, atau mungkin pengen nanya-nanya aja, bisa teman-teman DM ke Instagram Youth GKI Kanaan. Dan teman-teman jangan lupa juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan di Spotify. Dan teman-teman jangan lupa kalau hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk teman-teman yang mau join bisa melalui link yang akan dibagikan di grup lain dan grup WhatsApp. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Wah, hari ini kita membahas mengenai move on. Boleh. Emang Koko Hans pernah move on tentang apa nih? Menurut Cijan, move on itu apa sih? Keadaan dimana kita berdamai dengan diri sendiri, orang lain, dan masalah kita. Tapi kalau tadi kan merek kata mengikhlaskan, kayaknya masa itu sulit ya. Mengapa sih kita harus mengalami kesulitan ketika kita move on? Kenapa ya? Cobain deh. Cobain. Kenapa susah? Ya emang susah. Karena rasa memiliki kita terlalu kuat terhadap sesuatu. Dan namanya naturnya manusia itu kalau nggak dapetin sesuatu, pengennya dijaga. Dan pengennya itu nggak mau dia hilang. Karena buat kita. Jadi akhirnya kita jadi posesif kan ya. Ya, karena yang terbuka yang memberikan. Jadi bagi kita yang udah pernah mengalami, kita bisa memberikan berkat kepada orang lain. Saling menguatkan.